Halo, kali ini kita akan coba bedah ya sebuah studi kasus medis. Sumbernya dari materi studi kasus dan kuis interaktif Dr. Ricky Sababalat. Nah, fokusnya ini pada seorang pasien, laki-laki umurnya 30 tahun. Dia dibawa ke rumah sakit karena kesadarannya menurun. Tapi sebelumnya ada demam dulu, udah jalan 3 minggu. Oke, jadi misi kita di pembahasan ini adalah gimana ya mengurai petunjuk-petunjuk yang ada, mulai dari riwayat pasiennya, terus pemeriksaan fisiknya, hasil lab juga, biar kita paham gimana sih dokter sampai ke diagnosisnya. Ini bukan cuma nyari jawaban akhir ya, tapi kita mau lihat gimana pola itu dikenali di dunia medis. Baik, mari kita mulai dari pasien ini. Ingat ya, 30 tahun, penurunan kesadaran, ada riwayat demam 3 minggu. Ya, dari riwayatnya aja yang langsung menarik perhatian, itu durasi demamnya. 3 minggu. Ini kan bukan demam sebentar ya, 1-2 hari selesai. Dalam istilah medis, durasi segini itu mengarahkan kita ke kondisi yang sifatnya subakut. Jadi berkembangnya itu dalam hitungan minggu. Nggak mendadak ya kondisi akut, tapi juga nggak terlalu lama sampai jadi kronis. Durasi ini tuh petunjuk awal yang penting banget. Oke. Jadi durasi 3 minggu itu benar-benar kayak ngasih arah awal ya. Sesuatu yang prosesnya lebih lambat gitu ya. Dan ini kemudian nyambung ke pemeriksaan fisiknya kan. Katanya ditemukan ada kaku kuduk, terus Lasik-Weyl sign positif, sama Kernek sign positif juga. Ini kan tanda-tanda klasik kalau ada masalah di selaput otak atau Meiningen, betul ya? Tepat sekali. Tanda-tanda rangsang meninggal itu yaitu nunjukin ada iritasi atau peradangan di selaput yang melindungi otak sama sumsum tulang belakang kita. Nah, kalau kita gabungkan nih, demam subakut, kesadaran menurun, terus ada tanda rangsang meninggal ini. Langkah selanjutnya yang jadi krusial banget itu ya pemeriksaan cairan otaknya. Cairan cerebrospinal atau CSF. Kita perlu lihat langsung apa sih yang sebenarnya terjadi di sekitar otak itu? Oke, jadi CSF ini kayak semacam cara buat ngintip langsung ke pusat masalahnya ya. Terus, apa yang kelihatan dari analisis cairan otaknya itu? Apa temuannya? Nah, analisis CSF ini ngasih petunjuk yang kuat banget. Pertama, warnanya. Warnanya itu agak kekuningan, istilahnya sanktrohomia. Ini bisa karena kadar proteinnya tinggi sekali. Atau mungkin ada sisa-sisa perdarahan lama di situ. Kedua, waktu diperiksa jenis selnya, yang dominan itu limfosit. Limfosit ini kan sel darah putih yang biasanya muncul kalau ada infeksi kronis, atau bisa juga infeksi virus. Beda sama infeksi bakteri akut, yang biasanya didominasi sama neutrofil. Oh, menarik ya. Jadi jenis selnya aja udah bisa ngasih arah gitu. Ada lagi nggak temuan penting lainnya dari CSF-nya? Ada 2 lagi yang penting banget. Kadar protein di cairan otaknya itu ternyata tinggi sekali, dan yang paling khas mungkin ya, kadar glukosa atau gulanya malah rendah banget. Kondisi ini kita sebut hipoglykoraksia. Wah, glukosa rendah? Kok bisa gitu ya? Apa kumannya itu makanin gula yang ada di cairan otaknya? Kayak gitu? Iya, analogi itu cukup pas sih. Jadi pada infeksi bakteri termasuk tuberkulosis atau TB ini, kumannya itu pakai glukosa sebagai sumber energinya. Akibatnya, ya kadar glukosa di sekitarnya jadi turun drastis. Nah, ini beda sama kebanyakan infeksi virus di otak, di mana kadar glukosa CSF biasanya sih normal-normal aja. Luar biasa ya, jadi hasil lab cairan otak ini udah kayak sidik jari penyakitnya gitu ya? Oke, dengan semua petunjuk ini, tadi demam subakut, terus tanda rangsang meninggal, dan profil cairan otak yang spesifik banget tadi. Jadi apa nih kesimpulan diagnosisnya? Nah, kalau kita satukan semua kepingan puzzle ini ya, riwayat demam yang subakut 3 minggu itu. Terus ada tanda iritasi Meiningen, ditambah gambaran CSF yang khas banget, santokromia, dominasi limfosit, proteinnya tinggi sekali, dan glukosanya sangat rendah. Diagnosis yang paling mungkin, yang paling cocok dengan semua ini adalah meningitis tuberkulosis TB. Pola kayak gini tuh, wah khas banget buat TB yang udah nyerang selaput otak. Oke, saya paham sekarang. Jadi bukan cuma satu temuan aja ya, tapi kombinasi spesifik dari semuanya itu yang jadi kunci pembedanya.
Ini benar-benar nunjukin gimana dokter itu kerjanya kayak detektif ya, nyusun petunjuk-petunjuk buat mecahin kasus. Menarik banget. Jadi apa artinya semua ini buat Anda yang mendengarkan? Pembahasan kita barusan ini menyoroti gimana diagnosis TB meningitis itu ditegakkan lewat sintesis informasi yang cermat. Mulai dari durasi demam yang nggak biasa tadi, temuan fisik yang spesifik, sampai analisis cairan otak yang polanya khas banget. Ini contoh nyata betapa pentingnya pengenalan pola dalam menegakkan diagnosis. Kemampuan ngumpulin data klinis, data laboratorium, terus ngelihat gimana semuanya nyambung jadi satu pola penyakit, gimana membedakannya dari kemungkinan-kemungkinan lain. Nah, itu inti dari keahlian diagnostik di dunia medis. Mengenali pola itu kuncinya. Nah, sebagai penutup nih, mari kita bawa ini selangkah lebih jauh. Mengingat diagnosisnya ini kan penyakit infeksi menular ya, TB, yang kali ini nyerangnya organ sepenting otak. Kira-kira, langkah penting apa selanjutnya yang perlu dipikirkan setelah diagnosis ini tegak? Coba pikirkan, nggak cuma buat pemulihan pasiennya aja, tapi juga implikasinya dari sudut pandang kesehatan masyarakat luas. Coba renungkan hal itu. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.